Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kasih kan dirahmati Allah, berjumpa lagi bersama Ana Raisya. Ana akan kembali memperbincangkan masalah seputar Ramadan bersama Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana sangat bahagia hari ini Abah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Abah telah menemani Ana dalam acara Ramadanku, Ramadan bersama Kuhas. Hari ini kita mendapat pertanyaan baru lagi nih Abah. Pertanyaan itu Abah, saat ini Ana masih lanjang Abah. Umur Ana udah lumayan matang, sekitar 29 tahun. Ana ingin sekali menikah dengan niat ibadah sunnah Rasul, tetapi terhambat dikarenakan masalah ekonomi Abah. Yang ingin Ana tanyakan Abah, bagaimana caranya agar rezeki dan jodoh saya dimudahkan oleh Allah Abah? Subhanallah. Pemirsa dan Ananda Resya yang dirahmati Allah Ta'ala, lajang itu takdir dari Allah. Jomblo lah bahasanya adalah takdir dari Allah. Maka kita harus berupaya untuk semangat kepada Allah. Karena ketika kita belum dapatkan jodoh, bukan berarti Allah tidak memberi, tidak. Ada waktu yang Allah pantaskan bagi kita untuk mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan. Maka penting untuk berdoa, penting untuk meminta kepada Allah SWT. 29 umur yang sudah sangat matang ya bagi seorang laki-laki. Maka kalau sudah mampu, kalian tazawwaj, menikahlah. Tapi kalaupun tidak bisa menikah dikarenakan hal-hal yang seperti ekonomi, tetap berupaya dan bekerja. Ketika kita berbuat di jalan Allah, ketika kita beramal di jalan Allah, insya Allah Allah akan mudahkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Teorinya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika kita tanamkan ketakwaan dalam jiwa, artinya kita jalankan perintah Allah dan jauhi larangannya, ya makhraja, Allah pasti akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tanpa dia sangka-sangka, rezeki akan datang dengan sendirinya. Intinya, ketika kita betul-betul kembalikan kepada Allah, rujuk kepada Allah, dan sempurna hubungan kita kepada Allah, Allah tidak akan menjauh dari kita. Allah akan berikan kebaikan kepada kita, dan Allah akan berikan kesempurnaan kepada kita. Bahkan di lain ayat surah 1 surah Tolak, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Siapapun yang dalam jiwanya sudah ada takwa, insyaallah Allah akan berikan kemudahan dan Allah akan berikan kesempurnaan, bahkan wa yu'zim lahu ajra. Allah pun akan memberikan pahala yang besar dan pahala yang sempurna. Jadi jomblo bukan masalah, tapi usaha untuk meningkatkan sempurna. Bagaimana usaha supaya kami mendapatkan banyak rezeki, supaya kami bisa mendapatkan banyak, ya supaya cepat menikah lah. Ya, berdoa kepada Allah dibarengi dengan kerja. Karena doa tanpa amal omong kosong. Jadi selain berdoa, baca Al-Quran, ya ditambah pula dengan amalia kita, ditambah pula semangat kita. Mudah-mudahan dalam kerja itu Allah akan rahmati kita, dalam kerja itu Allah ridhoi kita, dan Allah mudahkan dalam perjalanan hidup kita. Karena ketika kita ada kemauan, kalau bahasa Inggris bilang, where there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, insya Allah di situ ada jalan. Kalau bahasa Arabnya, man saro ala darbi wasala. Siapapun yang berjalan di jalannya, wasala, pasti akan sampai. Pertanyaannya, kita ini kadang-kadang sudah jomblo, kerja malas. Nah, ya, jadi gawinya apa? Maba, ya. Pokoknya tidur di gawi. Dak donyan, mager malas gerak. Sehingga apa yang ingin didapatkan? Ya, cuman ya menjadi kaum rebahan, tidur begawi. Bagaimana mungkin kita mendapatkan rezeki? Sebagai seorang remaja, sebagai seorang pemuda, apalagi umur 29 tahun, seharusnya punya kerja produktif. Kerja produktif untuk menghidupkan diri, kerja produktif untuk menjadi yang terbaik. Sehingga dengan kata tersebut, Rasul sabdakan, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kalau andai kata Anda sudah mampu untuk menghidupkan orang lain dengan rezeki Anda, dengan keadaan Anda, falyatazawwaj, menikahlah. Ya, kalau tidak mampu juga, fa'alaihi bisawm, laksanakan puasa. Fa'innahu lahu wija. Kalau andai kata memang betul-betul sudah siap menikah, tapi ternyata rezeki belum ada, duit belum ada, berpuasa. Karena dalam puasa ada wija, ada obat, dan juga penyempurna dalam hidup kita. Jadi intinya, ketika telah menikah karena memang ekonomi belum sempurna, puasa banyak-banyak, minta sama Allah. Tapi kata orang tua kita dan kata ulama, biasanya jodoh kita seret itu karena barangkali kita pernah berkata kasar pada mak kita, berkata kasar pada orang tua kita, minta maaf dengan orang tua. Boleh jadi kata kasar yang pernah kita lantunkan kepada mak kita, kata kasar yang pernah kita lantunkan kepada ayahanda kita menjadi sebuah simpanan bagi mereka. Simpanan itulah yang mengakibatkan jodoh kita susah, yang mengakibatkan rezeki kita jauh. Namun ketika kita minta maaf, ketika kita memohon ridho dari orang tua, insya Allah akan mengalir segala kebaikan dan kesempurnaan. Karena ujung kebaikan kita berada pada orang tua kita. Jauh-jauh kita mencari surga, jauh-jauh kita mencari kebaikan di luar rumah. Padahal di rumah kita ada orang tua yang patut kita sayangi, yang patut kita cintai, dan patut kita berikan apresiasi kebaikan kepada mereka. Mudah-mudahan
dengan kita dekat bersama mereka, dengan kita doakan mereka, dengan minta restu kepada orang tua kita, Allah akan berikan kebaikan. Jadi para jomblo-jombloati, pastikan Anda minta dan komunikasi dengan orang tua. Tak doa dewek, minta mak doakan saya mak, selalu umur pak belum kawin ya, minta doa dengan mak, minta doa dengan bapak. Mudah-mudahan doanya mak kita, doanya bapak kita ditambah pula dengan doa kita, dipadu oleh Allah dan telah dikabulkan Allah. Dan segala barat ini mungkin segera menikah insyaallah. Kira-kira begitu. Intinya tetap semangat. Jomblo bukan masalah, tapi jomblo akan membuat kita menjadi indah kalau kita dekat dengan Allah. Artinya jomblo itu bukan problem dalam kehidupan kita. Faidah faragta fansor. Kita dalam keadaan kosong, kita dalam keadaan tidak punya apa-apa, fansor, berjihad. Ya, karena seorang pemuda yang baik, dia akan beraktivitas, tidak diam, tidak mager, tapi terus bergerak untuk mencapai sebuah kebaikan, terus bergerak untuk mencapai sebuah kesempurnaan dalam perjalanan hidup. Intinya, jomblo bukan masalah, tapi jomblo bisa menjadi jalan untuk menjadi insan yang mulia di sisi Allah Taala. Begitu, Ananda insyaallah. Jadi jomblo itu nggak masalah ya? Nggak masalah. Ya, yang deras usul, yakum tabatula, yang dilarang bagimu untuk menjomblo, artinya sengaja untuk tidak mau nikah, itu dilarang. Jadi kalau umurnya lewat, tidak nikah, bisa dimurkai oleh Allah. Karena anikah sunnati, paman raghibah sunnati pada sabini. Nikah itu sunnahku, yang tidak mengikuti sunnahku bukan bagian daripada jomblo yang malas nikah, ya duit lah banyak, kerja lah ado, tapi tidak nikah, bahaya, dilaknat oleh Allah SWT. Hidupnya tidak akan sempurna. Tapi kalau sudah ada kerja, sudah ada rezekinya, jangan tunggu lama-lama. Ustaz, nak ini, jalankan perintah Allah. Ketika kita jalankan perintah Allah, yughnihumullah min fadli, pasti Allah akan berikan kekayaan, pasti Allah akan berikan kebaikan dalam kehidupan kita insyaallah. Begitu Ananda Resha. Jadi begitu ya Pak? Ya. Lanjut ke selanjutnya ya Pak? Ya, teman-teman silakan. Pertanyaan itu apa? Saya seorang pendosa dan saya sekarang sedang berhijrah. Ya. Seperti dikatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dari dosa-dosa dan dapat membuat kita suci seperti bayi baru lahir. Nah, bagaimana cara kita memaksimalkan bulan Ramadan agar dosa kita diampuni seperti bayi yang berlahir ya Pak? Maksud jelasinnya apa? Ya, memang ada. Yauma kaulat ru'u, seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, bagaimana caranya? Hadis yang sering disebutkan oleh penceramah di bulan Ramadan. Ya, bagaimana hadisnya? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira ma taqaddama min dhanbi wa ta'akhkhar. Siapapun di antara kita, pemirsa dan kita semua berpuasa karena iman, yakin kepada Allah, wahtisaba, penuh dengan ridha dan mengharapkan rahmat dari Allah, ghufirlah, maka akan diampuni dosanya oleh Allah, ma taqaddama min dhanbi wa ta'akhkhar, baik yang dahulu maupun yang akan datang. Subhanallah. Jadi tetap kuatkan iman. Apa itu iman? Al-qaulu bil lisan, at-tasdiqu bil qalb, wal amal bil arkan. Iman bukan bercakap maeda, tapi diyokan dengan hati dan diamalkan dengan perbuatan. Sebab kalau pada bercakap itu munafik, bukan orang beriman. Bayangin orang-orang politiknya, pokoknya paling banyak janji, ujung-ujungnya tidak dipraktekkan, tidak diwujudkan itu punya janji. Itu munafik. Karena kenapa? Haddasa kadzaba, berbicara tapi bohong. Maka orang yang beriman, dia tidak hanya di mulut saja, dia juga al-qaulu bil lisan, at-tasdiqu bil qalb, wal amal bil arkan. Mulut mengatakan, hati mengiyakan, badan mengamalkan. Begitulah puasa yang sempurna. Artinya, ketika kita ingin menjadi orang yang hijrah, kita puasa. Jangan puasanya puasa jual atau saja, menahan lapar dan dahaga. Makanya butuh ilmu. Karena Allah firman dalam Quran, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasalah, puasa baik bagimu in kuntum ta'lamun, bila kamu punya ilmu. Makanya penting ilmu. Ya. Maka para saudara-saudara kami yang hijrah bukan hanya pakaian. Ini kebanyakan hijrah cuma pakaian. Yang kemarin tidak pakai jilbab menjadi pakai jilbab. Yang kemarin pakai celana levis kemudian pakai celana biasa. Yang kemarin tidak pakai peci sekarang pakai peci. Bukan itu hijrah. Itu hijrah kekinian. Hijrah terbaik adalah berubah dari sesuatu yang buruk kepada yang baik. Ya, jadi sesuatu yang tidak sempurna menjadi yang sempurna. Itu hijrah. Hijrahnya ini ya sekedar yang viral-viral. Dari baju yang agak ketat ke baju yang syar'i. Itu bukan hijrah. Itu hijrah pakaian. Orang gila pun juga bisa, ya, dari pakai cadar menjadi cadar. Sekarang banyak yang pakai cadar justru laki-laki, modus banyak. Jadi artinya bukan itu hijrah. Hijrah sesungguhnya adalah berubah dari apa yang diperintahkan Allah yang baik ke jalan Allah yang lebih baik, insya Allah. Itulah hijrah sesungguhnya. Maka ketika saudaraku atau saudariku yang ingin hijrah dengan istiqamah, hijrah sempurna bukan dari pakaian saja, bukan dari penampilan saja, tapi semua dalam kehidupan kita. Bahkan dulu Ananda Resha, kalau kita lihat dalam teks Al-Quran, perubahan dilakukan Nabi pertama sekali lah tauhidnya, ada akidahnya. Kalau akidahnya baik, semua mantap. Begitu juga dengan saudara-saudariku yang ingin hijrah. Jangan hijrahnya cuma pakaian. Ustaz, saya sudah hijrah. Bentuknya apa? Kemarin tidak pakai baju koko, sekarang sudah pakai baju koko. Itu bukan hijrah, itu ganti baju. Ya.
Ustaz, saya sudah hijrah. Apa hijrahnya? Kemarin saya tidak pakai syari, sekarang pakai syari. Bukan hijrah, itu lagi tren baju. Syari itu aja. Yang hijrah adalah kemarin saya pemabuk, hari ini saya tidak pemabuk. Kemarin saya malas sholat, hari ini saya rajin sholat. Kemarin saya suka maksiat, hari ini saya tidak maksiat. Itulah yang disebut dengan hijrah. Jadi hijrah bukan berpindah pakaian, hijrah bukan berpindah tempat, tapi hijrah adalah berpindah dari kondisi yang buruk dalam akhlak kepada kondisi yang baik dalam akhlak dan kehidupan kita. Jadi intinya, silakan anak-anak muda hijrah, tapi bukan hijrah yang viral, tapi hijrah maksimal seperti yang diajarkan Rasul. Karena Rasul bisa sukses, anak-anak Aisyah itu hijrah. Ya, ketika beliau berada di kota Mekah, beliau dibully, beliau diserang terus. Yang menyerang bukan orang lain, pemirsa. Ya, paman dewe, Abu Jahal dan Abu Lahab CS. Itu jelek-jelekkan Nabi, fitnah Nabi, buat hoax tentang Nabi, macam-macam. Pokoknya Nabi dibenci sama orang-orang Mekah. Padahal itu kampung kelahiran beliau. Akhirnya Allah berfirman, mengingatkan kepada Nabi, silakan pergi hijrah. Karena Nabi merasa, kalau aku tinggal di sini kelakuan kayak jadi masalah, maka beliau pindah ke kota Madinah. Subhanallah, sampai kota Madinah, orang Madinah senang. Sambil bersolawat orang Madinah, Tola'al Badru alai. Senang orang Madinah, telah datang kepada kami rembulan. Sampai di sana disambut dengan sempurna. Dari sanalah Nabi membuat perubahan, membuat kebaikan. Sampai di Madinah, Nabi tidak menjalankan kejahatan. Kota Madinah, anak Aisyah dan juga pemirsa, awalnya itu banyak Yahudi dan Nasrani. Tapi oleh Nabi dipersatukan dengan sempurna, dipersatukan dengan baik. Bahkan ketika orang-orang Yahudi diambil tanahnya oleh Khalifah, marah ketika Muhammad, balikkan tanahnya. Walaupun dia orang Yahudi, bukan orang Islam. Kenapa? Karena kita marhamah, saling mencintai. Jangan sampai merasa paling baik, mentang-mentang kita beragama Islam. Berikan juga kedamaian kepada mereka, kafir zimmi. Sehingga Muhammad pernah bersabda, Man azazimiyah, makon azani. Siapapun yang menyakiti kafir zimmi, berarti dia telah menyakiti aku. Subhanallah. Jadi maknanya Allah berikan kebaikan dan kesempurnaan selama kita berjalan dengan sempurna atas diri Allah. Jadi hijrah, mari, tapi hijrahnya bukan pakaian, hijrahnya bukan tampang, tapi hijrah dari kondisi yang tidak baik menjadi baik dalam perjalanan. Apalagi Ramadan ini menjadi starting point, menjadi langkah terbaik. Karena setelah Ramadan kita akan suci. Jangan pula sudah suci, sudah bersih, lah balik Ramadan, setelah Ramadan kembali berdosa lagi. Ini berarti dia termasuk orang yang tidak sukses dalam Ramadan, orang yang tidak sukses dalam menjalankan ibadah puasa. Orang sukses adalah bagaimana dia mampu untuk menjadi bara taqiyah, betul-betul dia menjadi orang yang baik, orang yang takwa selepas Ramadan dengan sempurna, insyaallah. Begitu anak Aisyah. Jadi begitu ya, Pak? Ya. Terima kasih ya, Pak, atas penjelasannya. Sama-sama. Ini sangat bermanfaat Ya, untuk pemirsa Kelas TV, terutama untuk anak pribadi. Baiklah pemirsa, demikianlah perbincangan kita pada kali ini. Tunggu kami di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ana Aisyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.